PT Global Future Technologies merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan manajemen, serta beberapa bidang lain yaitu network dan telekomunikasi infrastruktur, percetakan, garment, pengadaan barang dan jasa, GovTech Academy, dan Geniotrans. Didirikan pada tahun 2016 dan telah berpengalaman dalam bisnis serta menciptakan produk-produk terbaik di bidangnya sejak tahun 2009. Teknologi informasi saat ini telah berkembang menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah merambah berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja dalam sebuah organisasi. Perusahaan kami terus menciptakan ide-ide produk yang kreatif, inovatif, efektif, dan efisien dalam penggunaannya, sebagai solusi yang bermanfaat pada sasaran penggunanya. Berikut adalah prestasi yang didapatkan oleh PT GovTech. Hitam Putih, Trans 7, Black Innovation, Apikta, dan masih banyak prestasi lainnya. Berikut beberapa penghargaan yang diraih oleh CEO dan PT Global Future Technologies. CEO perempuan termuda dari majalah CEO, Konsep IT masa kini majalah nasional Gatra, Indonesia Women Inspirative Award, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Berikut merupakan CEO dari PT Global Future Technology, yaitu Ibu Ratu Agnia Fadila, yang sukses dalam dunia bisnis. Berikut adalah beberapa gambar kegiatan saat tim bekerja. Layanan yang disediakan PT GovTech, IT Konsultan, Internet of Things Product R&D dan Development, Smart City Apps, Software Development, Web and Mobile Apps, diantaranya Payment Gateway, Microservice Architecture, dan Network and Telecommunication Infrastructure, Project-Based Managed Service Procurement. Berikut adalah klien-klien PT GovTech. Berikut adalah beberapa produk yang pernah dibuat. Produk Research dan Development, kategori aplikasi dan web. Yang pertama, hargapasar.id. Hargapasar.id adalah aplikasi mobile untuk mengetahui dan melaporkan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Aplikasi ini menggunakan metode crowdsourcing dari masyarakat, terutama pedagang, untuk mendapatkan data, dan sebagian data diambil dari kementerian dan dinas pemerintah terkait. Hargapasar.id hadir untuk memfasilitasi pasar tradisional atau lokal dalam memberikan informasi harga kebutuhan pokok di pasar tersebut agar tersampaikan ke masyarakat. Yang kedua, yaitu Montrash. Montrash mengangkat tema tentang sampah dan crowdsourcing. Masyarakat bisa mengambil gambar dan melakukan tagging lokasi sampah menumpuk yang tidak pada tempatnya. Kemudian dilaporkan ke pemerintah menggunakan aplikasi Montrash untuk smartphone. Dari sisi pemerintah, mereka bisa monitoring sampah-sampah yang dilaporkan tersebut melalui aplikasi Montrash Dashboard. Selain itu, pengguna juga bisa melihat lokasi tempat sampah, TPS atau tempat pembuangan sampah, TPA atau tempat pembuangan akhir, dan daerah rawan banjir yang terdekat dengan dua jenis interface, yaitu Maps dan kamera yang dibekali augmented reality. Yang ketiga, Tower City Smart Tourism. Tower City Smart Tourism adalah aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS yang menyajikan informasi point of interest suatu kota atau daerah. Disajikan dengan fitur yang memudahkan wisatawan dalam mencari informasi dan navigasi menggunakan transportasi umum di kota tersebut. Aplikasi Tour City Smart Tourism menyediakan informasi point of interest suatu kota dengan sajian user interface yang mudah digunakan, informatif, dilengkapi dengan fitur augmented reality yang menambah user experience dalam menggunakan aplikasi. Yang keempat, pelaporan SKPD. Aplikasi mobile untuk melaporkan kualitas pelayanan publik suatu kota seperti jalan, penerangan, fasilitas umum, atau pelayanan masyarakat. Dilengkapi dengan web dashboard untuk pengguna tingkat tertentu seperti Pemda, Pemkot, instansi terkait, atau tingkat provinsi. Yang kedua, kategori Internet of Things. Yang pertama, Lemuria. Lemuria adalah perangkat Internet of Things atau IoT
yang akan melakukan scanning volume sampah di TPS. Setelah volumenya didapat dari sensor IoT, data nanti akan dikirim ke cloud server yang telah dibekali dengan artificial intelligence yang akan memberikan rute terbaik pengangkutan sampah. Teknologi ini dapat menciptakan efisiensi hingga 70% untuk proses logistik pengangkutan sampah. Yang kedua, yaitu Smart Home atau Smart Building Solution. Smart Home atau Smart Building Solution merupakan perangkat Internet of Things atau IoT yang dapat mengontrol perangkat elektronik pada rumah atau gedung secara jarak jauh melalui aplikasi mobile seperti televisi, air conditioner, lampu, pompa air, dan perangkat elektronik lainnya. Teknologi ini dapat memonitor penggunaan energi listrik sehingga dapat melakukan efisiensi. Aplikasi mobile terintegrasi dengan CCTV untuk memantau kondisi rumah secara real-time. Yang ketiga, yaitu GloveTrack Asset Tracking. GloveTrack adalah solusi aset tracking yang dapat memberikan Anda lokasi real-time dari aset berharga Anda seperti mobil, paket logistik, dan lainnya, dilengkapi dengan cloud yang menampilkan informasi seperti kecepatan, keadaan mesin kendaraan, dan fitur geofence. Seluruh informasi tersebut dapat diakses melalui web atau aplikasi mobile. Yang keempat, Tank Level Monitoring. Tank Level Monitoring adalah solusi untuk memantau kondisi dan volume dari tangki penyimpanan benda cair. Sensor dipasang pada tangki dan secara wireless mengirim data ke cloud. Terdapat dashboard monitoring untuk memantau secara real-time. Perangkat ini dapat diaplikasikan pada tangki permanen atau kendaraan seperti truk tangki. Yang kelima, Prepaid Water Meter. Prepaid Water Meter adalah solusi modern dalam penjualan air kepada pelanggan. Dengan menggunakan sistem pembelian air secara prabayar, maka proses bisnis menjadi lebih efisien dan menghemat anggaran operasional. Perangkat ini melakukan kontrol terhadap penggunaan air menggunakan metode prabayar token 20 digit. Terdapat keypad untuk melakukan input nomor token. Pada perangkat terdapat layar untuk menampilkan saldo tersedia dan menampilkan jumlah saldo yang diinput terakhir. Selain itu, pada perangkat terdapat meter reading analog yang menampilkan penggunaan air.